Nasib wanita korban anak bos toko roti saat cari keadilan, ditipu pengacara sampai jual motor. Dwi Darmawati, 19, korban penganiayaan anak bos roti, George Sugama Halim, menjual motornya agar pelaku bisa masuk penjara. Sampai jual motor karena setiap kali ada info, dia, pengacara, ke rumah minta duit, ujar Dwi. Meski begitu, pengacara tersebut dinilai tidak bekerja secara maksimal. Padahal, ia sudah menghabiskan 12 juta rupiah untuk membayar pengacara tersebut. Katanya buat operasional agar kasus biar cepet, tapi selalu bilang tunggu lagi di proses, entar saya kabarin lagi, kata Dwi menirukan perkataan pengacara. Mengutip tribunjakarta.com, Dwi sudah memakai 2 pengacara sebelum kasusnya viral. Namun, pihak keluarga tak setuju dengan pengacara pertama karena disediakan oleh pemilik toko roti. Kuasa hukum pertama itu dari bos saya, kita enggak mau, mama akhirnya ganti pengacara. Pengacara ini yang minta duit, ujar Dwi. Terkuak cara licik ibu pelaku penganiaya karyawan toko roti, kirim pengacara bayaran ngaku dari LBH. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur, mengaku sempat mendapat bantuan dari pengacara yang ternyata kiriman ibu pelaku bernama Linda. Hal ini diungkapnya saat mengadu di RDP DPR pada Selasa, 17/12. Ayu bercerita awalnya tak mengetahui bahwa pengacara yang membantunya saat itu adalah pengacara yang berafiliasi dengan pelaku. Pengacara itu, kata Ayu, mengaku berasal dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH, yang diutus oleh Polda. Namun, ia tak mengetahui LBH yang dimaksud itu. Saya sempat dikirimkan pengacara dari pihak pelaku, tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH utusan dari Polda, dia ngakunya, katanya. Awalnya nggak tahu, terus pertemuan di Polres ngasih BAP, terus di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya, paparnya. Setelah mengetahui ternyata pengacara itu dikirim dari pihak pelaku, Ayu pun memutuskan untuk mengganti pengacaranya. Namun, pengacara baru Ayu justru juga tak memberikan jalan terang proses perkara ini. Ayu mengaku orang tuanya harus menjual sepeda motor untuk menyewa pengacara itu. Pengacara itu, kata Ayu, selalu meminta uang. Di situ dia setiap ada info dia selalu ke rumah dan minta duit mama saya sampai jual motor, katanya. Korban bantah anak bos roti gangguan jiwa. Dia normal tapi suka marah-marah. Pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Dwi Ayu Darmawati, membantah anak bosnya, George Sugama Halim, GSH, memiliki gangguan jiwa. George telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Ayu. Ayu mengatakan, selama ini, ia mengenal George seperti orang normal pada umumnya. Hanya saja, menurutnya, George memang sering marah-marah. Setahu saya dia normal aja sih, soalnya dia juga meeting-meeting sama orang. Dia juga kepala toko di Kelapa Gading, kata Ayu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17/12. Emang suka marah-marah, lanjutnya. Terkait kondisi kejiwaan George, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, meminta hal itu untuk tidak dijadikan alasan pemaaf bagi tersangka. Terkait kejiwaan pelaku, jangan sampai itu nanti diarahkan jadi alasan pemaaf, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Habibur Rahman mengakui, tindakan George menganiaya seseorang memang di luar akal sehat. Namun, lanjut dia, hal tersebut tidak lantas membuat tersangka terbebas pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu memang gak masuk nalar. Tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggung jawab secara hukum Pak, ucapnya. Habibur Rahman juga meminta pihak kepolisian tidak mengistimewakan tersangka di tahanan. Ia menegaskan, George harus diperlakukan sama seperti tahanan-tahanan lainnya. Jadi kita minta tolong diperlakukan sebagaimana tahanan yang lain.
Jangan ada keistimewaan apapun kepada orang ini. Minta tolong ya Pak. Untuk dipastikan, katanya. George menangis. Akui hilaf dan menyesal usai aniaya karyawati. Inilah tangis penyesalan George Sugama Halim alias GSH anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur usai aniaya karyawati. George Sugama Halim kini mengaku menyesal setelah aniaya karyawati berinisial DA, 19, hingga kepala korban bocor. Bahkan George Sugama Halim yang sempat mengaku kebal hukum pun kini ciut setelah jadi tersangka. Hal tersebut terlihat saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur. Tersangka GSH atau George Sugama Halim ini ungkap pengakuan penyesalannya. George anak bos pemilik toko roti itu mengaku hilaf melakukan penganiayaan. Hal ini disampaikan George saat menjawab pertanyaan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait alasan menganiaya korban. Hilaf. Saya hilaf, kata George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di Mapolres Metro Jakarta Timur dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com. Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. George yang mengenakan baju tahanan tak banyak bicara saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur. Dia hanya tertunduk dan tampak sekali mengusap matanya. Bahkan saat Nicholas menanyakan George menyesalkan atas tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban Dwi terluka, George hanya menjawab pertanyaan dengan isyarat mengangguk. Sementara saat ditanya awak media terkait alasan saat penganiayaan sempat menyuruh Dwi untuk mengantar makanan ke kamar, George enggan menjawab pertanyaan. No comment, ujar George. Padahal bila mengacu keterangan disampaikan korban D, sebelum melakukan penganiayaan George sempat menyuruh korban mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya. Kala itu D menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan. Dan sebelumnya D pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George saat bekerja. Tapi George yang tidak terima permintaannya ditolak, korban justru melemparkan patung, mesin EDC, kursi, dan loyang hingga D mengalami pendarahan di kepala dan luka memar. George yang dijerat pasal 351 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan berkali-kali melakukan penganiayaan kepada D pernah banting ibu dan adiknya sampai memar. Di sisi lain adapun George Sugama Halim ternyata juga pernah membanting ibu dan adiknya. Hal itu disampaikan ibunya Linda Pancawati melalui akun Instagramnya. Dalam pernyataan tersebut, sang ibu mengaku pernah menjadi korban penganiayaan anaknya George tersebut sampai mengalami patah tulang dan memar akibat dibanting pelaku. Tak hanya itu saja, saudara laki-laki tutur menjadi korban penganiayaan George Sugama Halim. Korban mengalami luka di bagian kepala. Bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku Pern mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun. Jelas pernyataan resmi yang dirilis Linda Yes. Dalam pernyataan tersebut pihak Linda Yes meminta maaf pada korban atas penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti itu. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Tulis klarifikasi keluarga pelaku dalam akun Instagram toko roti Linda Yes yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur. Rupanya pelaku memiliki keterbelakangan kecerdasan, sehingga ia tak bisa mengontrol emosi dengan baik. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Akui keluarga pelaku.